cari baca lah sawit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sumailah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'il qubur in ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. ونخصصا إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب وإلى روح مؤلفي هذا الكتاب عن الشيخ الإمام النووي الدمشقي. الفاتحة. Ayuha tulab, nahnu la nazalu natakallam an wujubi siyami Ramadan wa qad wasalna ila annahu kana lisaimi farhatani yafrahuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbah fariha bisawmihi muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu riwayatil Bukhari. Wa alaikum an taftau kutubakum ani as-safakam hadza as-safa as-sabi'ah wal ishrin wa thalatha mi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Lisaimi farhatani yafrahuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbah fariha bisawmihi. Wa kama wa'adtu lakum annani urid an ubayyina lakum hadhihi al-jumlah ba'dal bayan fi hadhihi al-lailah wa aqulu lakum lisaimi farhatani, bagi orang yang puasa farhatani, dua kegembiraan. Yafrahuma, yang ia merasakan kegembiraan, huma keduanya. Jadi orang yang puasa dia akan memperoleh dua kegembiraan, dan itu akan dirasakan, didapati oleh seluruh orang yang puasa. Berarti kalau tidak puasa merasakan dua kegembiraan ini enggak gitu ya. Manfil waraq taqaddam kalau yang taqaddam man wara al majlis. Maju. Berarti kalau dia tidak puasa dia tidak merasakan kegembiraan ini. Idza aftara, apabila dia berbuka, fariha, maka dia bergembira, bifitrihi, dengan bukanya tadi. Jadi waktu buka gembira nggak? Gembira, senang nggak? Senang. Kalau perlu buka terus, ya. Senang kenapa? Dia banyak makanan. Senang karena dari pagi semenjak subuh hawa nafsu kita tahan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu yang lain kita tahan. Nah, sekitar 12 jam kita tahan, kemudian nafsu kita kasih lagi tuh makanan yang dia senangi, minuman yang enak-enak, otomatis secara hawa nafsu senang, betul? Senang ya, itulah kegembiraan orang yang puasa. Nah, itu kegembiraan dari segi nafsu.
Bisa juga kegembiraan di sini ditinjau dari segi logika, dari segi akal, dari segi iman dan akal. Kegembiraannya begini, orang yang berpuasa ini bukan nafsu ya. Kalau tadi nafsu tuh, gitu. Kalau bukan nafsu, tinjaunya begini. Begitu kita berbuka, kita senang banget. Kenapa senang? Alhamdulillah kita sudah berbuat baik, yaitu puasa. Kenapa? Karena ciri orang beriman adalah Rasulullah bersabda, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatan baik kamu membuat kamu gembira, senang melakukan kebaikan, wa sa'atka sayi'atuka, dan ketika perbuatan jelek kamu membuat kamu gelisah, membuat kamu menyesal, fa anta mu'min, maka itulah kamu cirinya orang beriman. Paham? Nah, kalau secara logika gembiranya adalah ketika kita buka puasa kita gembira, terima kasih sama Allah, kita telah melakukan kebaikan, yaitu melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita girang tuh karena sudah melakukan kebaikan. Betul apa betul? Jadi ciri orang beriman adalah kalau dia melakukan kebaikan dia girang, gembira. Kalau dia berbuat dosa, dia nyesel, dadanya sesak, dia sedih. Jangan dibalik. Ini kan ada orang yang kalau berbuat kebaikan dia sedih. Aduh, kenapa saya berbuat baik? Kalau dia berbuat dosa, kejahatan, dia senang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ya. Itu tandanya imannya lemah atau perlu dipertanyakan. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, apabila orang yang berpuasa tadi bertemu dengan Tuhannya, Allah, fariha bisaumihi, dia gembira dengan puasanya. Artinya begitu seorang yang puasa tadi meninggal dunia, maka diperlihatkan kepadanya pahala puasa yang tidak ada bisa yang mengukur kecuali Allah. Diperlihatkan surga, diperlihatkan babur rayyan namanya di surga yang disiapkan untuk dia. Belum lagi pahala-pahala yang lain hanya Allah yang tahu berapa banyaknya. Dia bergembira melihat pahala tadi. Muttafaq alaih wa hadza lafzu riwayatil Bukhari. Pokoknya enak bulan Ramadan. Enak, kalau perlu 1 tahun Ramadan semua ya. Bulan yang lain nggak ada, kita hapus puasa terus ya. Ya mau ya nggak bisa juga sih ya. Yang penting niatnya bagus ya. Walaupun pada akhirnya tetap puasa 1 bulan. Makanya Rasul bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu fadilah keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka berharap seandainya 1 tahun penuh Ramadan seluruhnya. Allah SWT. Wa fi riwayatin lahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasana bi asyri amthaliha. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat lahu baginya. Bagi siapa? Imam Bukhari. Ia turku ta'amahu, ia meninggalkan, ia di sini orang yang puasa tadi. Ta'amahu, makanannya. Wa syarabahu, dan minumannya. Wa syahwatahu, dan keinginannya. Min ajli, min tersebab, ajli karena aku. Karena siapa? Allah. Ia turku ta'amahu, ia meninggalkan makannya. Wa syarabahu, minumnya. Wa syahwatu, dan keinginannya. Min ajli tersebab, ajli karena aku. Ini kan lagi bicara tentang keutamaan dan dahsyatnya ibadah puasa. Di mana ibadah puasa itu adalah satu ibadah di mana seseorang
dia tidak makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan hawa nafsunya semata-mata karena Allah. Dan ibadah puasa itu seperti kemarin dibilang, insya Allah dia aman dari rasa riya, ujub dan sum'ah. Makanya di sisi lain ibadah puasa disebut ibadatus sirri, ibadah rahasia. Kenapa ibadah rahasia? Karena kalau kita melakukan ibadah puasa, itu yang tahu kita lagi ibadah puasa siapa? Hanya kita dan Allah. Berarti rahasia antara kita dan Allah. Namanya ibadatus sirri, ibadah rahasia. Kalau ibadah-ibadah yang lain ya sholat wajib, sholat tarawih, baca Al-Quran, zakat, haji, umroh, itu ibadah rahasia bukan? Bukan. Di sana banyak orang yang tahu. Kalau kita sholat kayak tarawih tadi, yang tahu siapa? Kita. Terus siapa lagi? Allah. Orang lain, teman-teman kita tahu nggak kita sholat tarawih tadi? Tahu. Kalau kita umroh, haji, orang lain tahu nggak? Tahu. Nah, disinilah dahsyatnya, hebatnya ibadah puasa. Dia disebut ibadatus sirri, ibadah rahasia. Nuasil. Asyamuli, puasa adalah milikku. Milik man hada? Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku membalas bihi dengan puasa. Hadza qad bayyantu lakum fil lailatil madiyah, fil lailatil mada as-salifah. Ini dijelasin kemarin malam ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu dengan 10 amsalihha perumpamaannya. Jadi di antara kasih sayang Allah kepada kita, kalau kita melakukan kebaikan, minimal Allah balas satu kebaikan berapa? 10. Kalau kita melakukan kejahatan, Allah balas kejahatan tadi berapa? Berapa? Enggak 10, 1 juga 1. Berarti Allah baik apa enggak sama kita? Baik. Kebaikan Allah balas 10, kejahatan 1 gitu. Tapi jangan berpikiran gini, ya sudahlah kalau itu aku melakukan kejahatan saja, toh 1, astagfirullahaladzim, salah kesimpulan, wai, dan seterusnya. Apa jamatan? Ayo ha. Bismillahirrahmanirrahim. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, asyamu li wa ana ajzi bi, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Itu riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin, kullu amal ibni adama yudha'afu, al hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhifin. Qala Allah Ta'ala illa shawma fa innahu li wa ana ajzi bi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi, wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil miski. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, kullu tiap-tiap amal ibni Adam, amal anak Adam, anak Adam ya manusia kita, yudha'afu, itu dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam, tiap-tiap amal anak Adam, yudha'afu, itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha,
Al hasanatu satu kebaikan, asyru amsalihha itu 10 kelipatannya. Ila sampai sabi'imi'ati 700 difin. Difin apa? Kelipatan. Dobelnya kelipatan. Kalau dhafun artinya apa? Dhafun wa ma'nahu lemah, ajzun. Difun kelipatan, double gitu, kelipatannya. Kama qulna bi amsi, kama qulna amsi, hunaka junnah wa jannah wa jinnah. Junnah artinya apa kemarin? Perisai. Jannah surga. Jinnah jin atau gelok ya. Ma bihi jinnah, dia tidak punya penyakit gila. Jangan bilang sama teman ente, wala taqul li sahibika idza laqitahu ya anta bika jinna. Masya Allah, ente majnun gitu. Kelas. Kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam yudha'afu itu dilipat gandakan. Gimana cara melipat gandakannya? Al hasanah asyru amsalihha. Kebaikan itu 10 kali lipatnya, ila sampai sab'imi'ati dhifin 700 kelipatan. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala illa shauma, kecuali puasa. Kemarin aku udah jelasin nih semuanya. Wa ana ajzibi, dan aku membalas bihi dengan puasa. Olas, lebih jelasin dikit lagi. Jadi begini anak-anak sekalian, kalau ibadah-ibadah yang lain itu gajinya, pahalanya, balasannya udah ditetapkan. Kebaikan-kebaikan selain puasa, ya sholat, baca Al-Quran, sedekah, semuanya lah gitu ya. Itu Allah udah tetapkan balasannya. Banyaknya berapa? Yaitu kalau kita melakukan kebaikan dibalas minimal 10, maksimal 700. Itu kita sholat satu kebaikan dibalas 10, minimalnya 700. Kita sedekah sama begitu. Jadi gajinya udah jelas. Kecuali puasa. Nah puasa ini dia istimewa. Dia gajinya nggak ditentukan oleh Allah. Kata Allah, silakan kalian puasa. Masalah gajinya aku yang gaji. Artinya begini, dipastikan gajinya ini melebihi ibadah-ibadah lain dan gajinya nggak ada yang tahu banyaknya kecuali Allah. Gitu, paham? Ibarat orang yang kerja A, B, C, D. A, B, C, D kerja di kantor. Bosnya sangat pemurah. Pokoknya bosnya murah banget dah. Ahli sedekah, pamere, gampang memberikan, hatinya dermawan. Kata bos tadi, A, B, C, ente kerja sama anak. Seminggu, jangan seminggu, sebulan anak gaji masing-masing 3 juta. Bosnya orang kaya, triliuner, dan pemurah sekali. Kepada si D, si bos tadi bilang ini, D, ente kerja sama anak, masalah gaji beres, anak tanggung. Ente tenang aja, jangan mikirin. Tiap bulan anak kasih, jadi ya tanpa dihitung-hitung. Kira-kira gajinya gedean mana tuh? A, B, C atau D? D. Begitu puasa tuh, dahsyat sekali ibadah puasa. Minta sama Allah ya, mudah-mudahan pada bulan kali ini kita bisa puasa sempurna sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Fa innahu li, karena sesungguhnya dia puasa kata Allah li bagiku. Kemarin udah jelasin apa maksud li bagiku. Wa ana ajzi bihi, dan aku membalas bihi dengan puasa. Kenapa begitu sih? Puasa istimewa banget. Allah berfirman selanjutnya, ya dahu syahwatahu, ia tuh orang yang puasa, dia meninggalkan syahwat atau syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, dari semata-mata ajli karenaku. Nuasil
Karena dijelasin lisoimi farhatani, bagi orang yang puasa dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, gembira ketika berbukanya ia. Gembira ketika berbukanya ia. Wa farhatun, dan gembira inda liqa'i rabbih, ketika bertemu Tuhannya. Wala khulufu, wa demi asala wallahi, wallahi demi Allah, la benar-benar, khulufu bau, fihi, fi di sini artinya apa? Coba ada yang tahu nggak? Fihi artinya apa? Ayo cepet. Fihi artinya apa? Di dalamnya. Fihi apa? Mulutnya. Dari kata-kata fu, fa, fi, famun, gitu ya. Kalau kita belajar nahwu, asalnya famun, artinya mulut. Kemudian mimnya dibuang, tinggal fa doang tuh. Nah, fa di sini ketika mimnya dibuang, dia termasuk al-asma'u sittah. Kalau dalam alfiyah dan mutammimah. Kalau dalam jurmiyah, dia termasuk al-asma'ul khamsah. I'rabnya adalah, ikutin Habib ya. I'rab asma'ul khamsah, rafa dengan waw, hadza fuka, nasab dengan alif, ra'aitu faka, jer dengan ya, marartu bifika, fu, fa, fi, artinya apa? Mulut itu. Berarti kalau fi di sini isim apa kalimat isim, fi'il apa kalimat huruf? Fi di sini kalimat apa? Kalimat isim. Isim apa? Asmaul khamsah. Jangan kalian berpikir fi di sini huruf jar. Fihi di dalamnya, salah. Karena fi di sini bukan huruf jar, tetapi fi di sini adalah al-asmaul khamsah. Wasil. Wa demi, wallahi, la benar-benar, khulufu bau, fihi mulutnya, mulut orang yang puasa tadi itu, atyahu lebih wangi indallah di sisi Allah, mirrihil miski, daripada bau minyak misik. Alas qad bayantu lakum ba'dal bayan an madmuni wa syarhi hadzal hadits. Al-haditsu tsani wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa anhu, dan darinya. Dari siapa? Ayo, dari siapa? Hadis yang kemarin siapa? Dari siapa tuh? Wa an Abi Hurairah, hadis yang pertama. Hadis yang kedua wa anhu, dan darinya. Berarti dari siapa? Dari Abu Hurairah, sama gitu. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hadza khair. Man anfaqa, siapa yang menafkahkan, memberikan nafkah, zaujaini, dua istri. Berarti istrinya ada berapa? Ada berapa? Ada 3, ada 4. Zaujaini, dua istri. Salah, jangan diartikan 2 istri. Bukan, maksudnya bukan 2 istri. Kalau 2 istri berarti istrinya 2 dong, gitu dia. Dan anjuran punya istri 2, bukan 2 istri. Di sini maksudnya zaujaini, 2 pasang. 2 pasang apa? 2 pasang kuda. Fi sabilillah, di jalan Allah.
Jadi zauj itu zaujaini artinya dua pasang. Khalaqna zaujaini itsnain, kami jadikan makhluk ini masing-masing dua pasang gitu. Zaujain itu artinya banyak, dua pasang. Zaujaini dua kuda fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya apa? Dia punya dua ekor kuda, lalu dua ekor kuda tadi dia nafkahkan, dia kasih makan, dikasih minum, dikasih umpannya, dan itu digunakan di jalan Allah untuk berperang di jalan Allah. Paham? Jadi zauja ini artinya dua istri apa dua kuda? Dua kuda gitu. Nudia, maka ia dipanggil min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, wahai Abdullah, hada khair, ini adalah kebaikan. Ya artinya apa? Dia akan masuk surga, dia punya dua kuda, kemudian kuda tadi dipelihara, dikasih makan, kasih minum, dikasih makannya, dan digunakan di jalan Allah, maka orang tadi akan masuk ke dalam surga. Dan dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, wahai Abdullah, hada khair, ini adalah perbuatan baik. Faman kana min ahli salati du'ya min babi salat. Faman kana, maka siapa orang yang kana ada ia min ahli salat, termasuk ahli salat. Ahli salat ya. Du'ya, maka dia dipanggil min babi salat, dari pintu salat. Jadi artinya anak-anak sekalian, anakku, bahwa nanti di surga itu banyak pintu, dan pintu tadi masing-masing punya nama. Ini nama pintu ini, nama pintu ini, dan seterusnya. Kelas nubasir. Siapa orang yang dia termasuk ahli sholat, maka nanti di hari kiamat dia masuk ke dalam surga, dia dipanggil dari pintu sholat. Si A, ente masuk nih, masuk pintu ini, namanya babus sholat, pintu sholat. Para si A, dia tukang sholat. B, ente masuk sini, nih babus sholat, pintu sholat. Ditanya, yang namanya ahli sholat, berarti sholatnya sholat wajib doang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau dia tambah sholat sunnah, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, dan sholat lainnya. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, kalau ahli sholat itu artinya dia bukan sholat wajib doang, itu namanya pelit. Ahli sholat itu dia lakukan sholat wajib, dan dia perbanyak sholat sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan kita wa'ala taufik sehingga kita termasuk ahli sholat. Sholat terus, jangan berhenti sampai mati. Anak soleh gitu. Wa man kana min ahlil jihad, dan siapa orang yang ada ia min ahlil jihad, termasuk ahli jihad. Orang dia termasuk ahli jihad, perang di jalan Allah. Bahkan ada yang bilang ya jihadnya masing-masing. Kalau para tentara perang jihad di jalan Allah, ada orang jihadnya melalui ilmu, menyebarkan ilmu, dan seterusnya. Du'ya, maka dia dipanggil mim babil jihad, dari pintu jihad. Di surga ada juga tuh babul jihad, pintu jihad. Wildan, inti ahli jihad, masuk sini. Jihad apa nih? Jihad, pokoknya dia berjuang di jalan Allah. Dia termasuk nuntut ilmu secara umum. Makanya ada hadis yang mengatakan, man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ayuha qaliduni, man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya.
Hanya yang betah di pondok karena posisinya di jalan Allah. Wa man kana min ahli siyam. Nah ini puasa Ramadan nih dan puasa yang lain. Wa man kana min ahli siyam, dan siapa orang yang ada dia termasuk ahli puasa. Puasa terus kerjaannya. Doa ya, maka dia dipanggil mimbabir rayyan, dari satu pintu surga namanya babur rayyan. Rayyan namanya. Jadi di surga ada pintu namanya babur rayyan. Dia khusus dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa ketika di dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kita mohon taufik termasuk ahli puasa. Amin ya rabbal alamin. Ayo qalliduni. Wa man kana kullun yuqallid wa man kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan. Siapa orang yang ada ia termasuk ahli puasa, maka ia dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Jadi apa nama pintunya di surga? Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah. Siapa orang yang ada ia termasuk ahli sedekah. Ahli sedekah ya. Zakat wajib dikeluarin, zakat sunnah dikeluarin. Doa ya, maka dia dipanggil min babi shadaqah, dari pintu shadaqah. Lalu pertanyaannya adalah gimana kalau orang dia ahli semuanya? Dia ahli jihad, dia ahli shadaqah, dia ahli puasa, dia ahli sholat, semuanya dah dia ahli. Kalau gitu dipanggil dari pintu yang mana? Dari pintu yang mana? Dari seluruh pintu dipanggil. Afi, kata babur rayyan, ini masuk. Kata bab shadaqah, sini masuk. Kata bab jihad, sini masuk nih, gitu. Pusing nggak Afi? Pusing kepalanya, kira-kira masuk dari mana ini dia? Ya Allah, pusing nggak dia nanti? Insya Allah enggak. Wala yadkhulu illa min babin sya'allahu fihi. Dia nggak akan pusing, tetapi justru itu adalah satu kehormatan buat dia ketika seluruhnya manggil. Ayo sini masuk, kata bab puasa, kata bab jihad sini masuk, kata bab sedekah sini masuk. Itu nggak puyeng, Kak. Justru satu kebahagiaan tersendiri, dan dia tidak akan masuk kecuali dari pintu yang Allah kehendaki. Dari pintu mana dia masuk? Kalau Allah kehendaki dia masuk dari pintu sedekah, ya dia masuk babus sedekah. Kalau Allah kehendaki masuk babur rayyan, dia akan masuk ke babur rayyan. Siapakah di antara orang yang dia dipanggil dari seluruh pintu? Kira-kira siapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nanti dipanggil tuh dari seluruh pintu. Pusing nggak Abu Bakar Siddiq? Enggak pusing. Itu mah pikiran kita saja. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata begini. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Qal na'am wa arju an takuna minhum, muttafaqun alaih. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi, demi bapakku, anta engkau, wa ummi, dan demi ibuku. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tidaklah, ala atas, mandu'ya, orang yang dipanggil, min tilkal abwabi, dari pintu-pintu itu, min daruratin, daripada darurat. Ma tidaklah, ala atas, mandu'ya, orang yang dipanggil, min tilkal abwabi, dari pintu-pintu itu, min daruratin, daripada darurat. Kalau arti gini, kalau seseorang dia dipanggil dari
pintu, salah satu pintu tadi, maka itu nggak masalah, nggak darurat, nggak. Si A dipanggil dari Babur Rayyan, A sini masuk, ya sudah dia masuk Babur Rayyan. Si B dipanggil dari Babu Shadaqah, dia masuk Babu Shadaqah, no problem. Ma min darurah, tidak ada darurat, tidak ada permasalahan. Kalau dipanggil dari satu pintu, gitu. Abu Bakar nanya begitu. Fahal yud'a, lalu apakah yud'a akan dipanggil ahadun seseorang mintil kal abwabi kulliha, dari pintu-pintu itu seluruhnya. Ada nggak tuh ya Rasulullah orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Babu Shadaqah manggil dia, sini. Babur Rayyan manggil dia, sini. Babul Jihad manggil dia. Ada nggak yang kayak begitu? Qala, bersabda Nabi, naam, iya ada yang kayak gitu. Wa arju, dan aku berharap antakuna, bahwa engkau wahai Abu Bakar, bahwa takuna ada kamu wahai Abu Bakar, minhum termasuk mereka, termasuk yang dipanggil dari seluruh pintu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak ada salahnya kita berharap pada Allah dengan kasih sayang Allah dan rahmatnya, kita termasuk orang yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu yang ada dalam surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau Allah berkehendak sah-sah saja deh. Kami berharapkan sah-sah saja, boleh-boleh aja. Muttafaqun alaih, ay muttafaq ala sihhati hadzal hadis, disepakati atas kesahihan hadis ini. Alas wasil, tadinya Abi mau jelaskan masalah bi abi anta wa ummi. Ini kalimat ini mengandung arti tebusan, fida ya. Engkau ya Rasulullah sebagai tebusan ayah dan ibuku. Satu. Yang kedua, lafaz ini bisa berarti sumpah. Demi ayahku, engkau, dan demi ibuku ya Rasulullah. Lalu permasalahannya adalah dalam agama Islam tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Hanya sumpah itu hanya diakui kalau menggunakan nama Allah, sifat-sifat Allah, demi Ar-Rahman. Kalau sumpah dengan menggunakan nama Allah, itulah sumpah yang sah dan diakui. Sementara sumpah-sumpah dengan menggunakan nama selain Allah, termasuk sumpah menggunakan nama Nabi, nama malaikat, demi malaikat Jibril, itu nggak boleh dan nggak diakui sumpahnya. Demi ayahku, demi leluhurku, ini nggak bagus sumpah yang kayak begini dan tidak diakui gitu. Kenapa? Karena yang namanya sumpah, orang mukmin kalau dia mau bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Nah itu. Lalu kenapa di sini bi abi anta wa ummi ya Rasulullah? Lah di sini bersumpah dengan nama ayahku. Ulama menjawab ada berapa jawaban. Jawaban pertama, mereka orang-orang Arab dan orang para sahabat menggunakan sumpah dengan selain nama Allah, dengan demi ayahku, ibuku, itu sebelum turun larangan sumpah dengan menggunakan nama makhluk. Sesudah turun larangan sumpah dengan menggunakan nama makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Mereka tidak lagi menggunakan redaksi ini. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, ini bahasa yang seperti ini dilakukan oleh mereka para sahabat yang sudah beriman dengan tidak niat bersumpah, tetapi bahasa yang biasa mereka pergunakan sehari-hari, tidak ada maksud sumpah gitu. Makanya tadi disebut bahwa bahasa ini mengandung tebusan gitu. Iya. Dan memang banyak redaksi di dalam bahasa Arab, dia bentuknya seolah-olah sumpah, tetapi dia bukan sumpah. Kenapa? Karena dia hanya bahasa yang digunakan sehari-hari dan tidak ada niat sumpah di sana. Banyak itu.
Orang Arab ketika itu sering menggunakan kata-kata wallahi, demi Allah, tapi nggak ada niat sumpah. Nah kalau bahasa kita beda. Bahasa kita kalau demi Allah digunakan untuk sumpah. Ini kan lagi bicara bahasa Arab. Bahkan ada bahasa Arab yang wallahi diartikan bukan sumpah, tapi diartikan ngemeng-ngemeng. Apa itu ngemeng-ngemeng? Ngomong-ngomong. Itu bahasa Tukul Arwana yang istrinya bernama Suci si miliki wele-wele. Dalam TV begitu katanya dia. Nggak tahu benar apa salah. Pusing ya, ada wele-wele. Kalian aja, hayya ala sholat, mari kita sholat. Alas. Artinya ada tuh bahasa begini, ya si wallah sa'adhab ila sub'al-an. Diartikan, wahai saudaraku, wallahi, ngomong-ngomong, saya akan berangkat ke pasar sekarang. Jadi hanya bahasa Allah Sumasil, al-an al-hadithu thalith. Wa Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughriqa falam yadkhul minhu ahadun muttafaqun alaih. Jadi hadis ini masih bicara tentang keutamaan puasa, di mana orang-orang yang berpuasa di dunia, ahli puasa di dunia, Allah telah sediakan satu pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Allah Ta'ala terjemah hadzal hadis. Wan Salim bin Sa'din diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepadanya. Pada siapa nih? Pada Sahal apa Sa'ad? Anhu, hu mufrad amusanna. Hu mufrad amusanna. Mufrad. Berarti anhu kepadanya pada siapa? Pada Sahal. Artinya kalau radhiyallahu anhu itu baru hanya anaknya yang masuk Islam. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada Sahal. Tapi kalau ada redaksi radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, berarti anaknya dan bapaknya udah masuk Islam. Gitu biasanya dalam hadis. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada satu pintu, yuqalu lahu, dikatakan lahu bagi pintu tadi, artinya nama pintu tadi Ar-Rayyan, namanya Babur Rayyan. Yadkhulu minhu, masuk minhu dari pintu tadi, as-shaimun, orang-orang yang puasa, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Memang pintu tadi khusus untuk orang-orang puasa. La yadkhulu, tidaklah masuk minhu dari pintu tadi ahadun, seorang pun, ghairum, selain mereka, selain ahli-ahli puasa. Yuqalu, akan dipanggil, nanti dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang ahli puasa. Fayaqumuna, lalu mereka berdiri. Ya artinya apa? Kemudian mereka disuruh masuk, dipersilakan masuk. La yadkhulu, tidaklah masuk minhu dari pintu tadi ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain mereka, selain ahli-ahli puasa. Allah menghasil. Fa idza dakhalu, lalu apabila mereka udah masuk, mereka udah masuk ke dalam pintu tadi, ughliqa, maka pintu tadi dikunci. Seret, kunci dah. Artinya apa? Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidaklah masuk minhu dari pintu tadi ahadun, seorang pun. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atas kesahihannya, artinya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah
khaliduni nanu nafra jamatan ayha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salim bin Sa'din radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughriqa falam yadkhul minhu ahadun muttafaqun alaih ay muttafaq ala sihhati hadzal hadis. Jadi betapa mulianya ibadah puasa, mulia sekali tuh. Anak-anak sekalian, salah satu kemuliaan ibadah puasa ada yang bilang begini. Karena orang yang berpuasa dia berusaha mencontoh sifat Allah. Ya walaupun sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Sifat Allah beda dengan sifat makhluk beda dengan sifat Allah. Gitu. Enggak. Bukan berarti sifat Allah pindah pada makhluk atau sifat makhluk pindah pada Allah. Enggak begitu. Mana salah gitu. Ini hanya berusaha untuk mencontoh sifat Allah. Sifat yang mana tuh? Sifat apa? Sifat enggak makan dan enggak minum. Ayo Allah makan enggak? Enggak. Allah butuh makan? Enggak. Allah minum? Enggak. Begitu juga orang yang puasa, dia berusaha mencontoh sifat Allah, tidak makan dan tidak minum, makanya disenangi oleh Allah. Cakap enggak puasa? Cakap sekali ya. Yang kedua, orang puasa itu dia berusaha mencontoh sifat Allah yang namanya sabar. Allah sabar apa enggak? Sabar. Kalau Allah enggak sabar, ini manusia udah habis di dunia. Ada orang maksiat, pencet, mati. Ada yang berdosa, gecek, mati. Ada orang yang melakukan kesalahan, panggil malaikat Jibril, digetok sama sayapnya, mati. Habis nggak manusia? Habis. Tetapi sifat kasih sayang Allah telah mengalahkan sifat murkanya Allah. Oleh karena itu orang yang berpuasa sangat disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dia berusaha mencontoh sifat Allah yang namanya sifat apa? Sabar. Sabar orang puasa. Sabar. Ya gimana kan sabar? Dari terbit fajar, sholat subuh, waktu subuh masuk, kita menahan diri dari makan dan minum. Kalau secara nafsu maunya makan apa enggak? Maunya makan, ngelobok terus, makan terus. Tetapi kita bilang sabar, jangan makan. Yang namanya nafsu pengennya diberikan kesenangannya, makan, minum, apa aja dah. Tetapi pada saat kita puasa, kita berusaha untuk sabar, kita mencontoh sifat Allah. Makanya Allah senang. Apalagi kalau Imam Ghazali, nih perhatikan. Imam Ghazali itu dalam penjelasan sabar sangat piawai dan sangat indah sekali. Imam Ghazali jelasin sabar itu begini. Apa itu sabar? Apa itu sabar? Sabar dalam panah Imam Ghazali adalah ayuha qaliduni as-sabru huwa tabatu ba'ituddin bi muqabalati ba'itil hawa tabatu ba'ituddin bi muqabalati ba'itil hawa. Sabar itu adalah tetap. Jadi dia tidak bergeser, dia menang. Tetapnya faktor pendorong agama di dalam menghadapi faktor pendorong nafsu. Kata nafsu A,
Kata faktor agama B. Nah, ketika seseorang dia ternyata mampu bertahan, yang dia bela adalah faktor pendorong agama, dia pilih B dan dia tinggalkan A, berarti dia orang sabar. Paham? Tetapi ketika seseorang yang dia pilih adalah faktor pendorong nafsu, dia pilih A, dia tinggalkan B, berarti sabar nggak kayak gitu? Nggak sabar, orang sabar kalau bahasa di sini dia. Ketika Allah dan Rasulnya suruh puasa, kan berarti faktor agama tuh. Kata hawa nafsu, jangan puasa ente ngapain? Nggak enak, tersiksa, nyiksa diri. Gimana sih Islam? Orang mau disiksa, disuruh apa? Diperintahkan, dilarang makan, minum dan seterusnya. Jadi kata nafsu, ente makan, lampiaskan keinginan ente. Ente minum, silahkan, gak usah puasa. Kata Allah dan Rasulnya, puasa, tahan makan, tahan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Nah, di sini kalau kita menangkan, kalau yang kita pilih faktor pendorong agama, kita puasa, kita kerjakan puasa, dan kita kalahkan bisikan hawa nafsu, berarti kita menang apa kalah? Berarti kita sabar apa enggak? Sabar, itu hakikat sabar itu begitu. Nah, kalau seandainya yang kita menangkan adalah faktor pendorong nafsu, akhirnya kita nggak puasa. Banyak orang yang secara lahirnya kayaknya puasa, tapi tiba-tiba dia naik ke atas genteng, ke atas tingkat, dia makan di sana. Kanan kiri lihat, nggak ada yang lihat, makan. Ada yang kayak gitu modelnya. Kalau santri kalau nggak ada yang, perhatikan. Ntar nyuri-nyuri lagi dia, begitu lihat kanan kiri sepi nih, gak ada orang, santri gak ada, ustadz gak ada, kiainya juga gak ada, dia lupa bahwa Allah selalu melihat dia. Makan dulu, minum 1 gelas, gak ada yang lihat ini, gitu. Ada yang kayak gitu? Masa santri masih ada aja jangan gitu ya, itu mau pekerjaan bukan santri. Ya halas. Nah, ketika yang kita pilih, yang kita menangkan adalah faktor bisikan hawa nafsu, sehingga kita nggak puasa, berarti kita kalah apa menang? Kalah. Berarti kita sabar apa enggak? Enggak sabar. Contoh lagi, ketika sholat subuh, perhatikan, santri sholat semua, jangan ada sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Ada tuh bisikan, bangun sholat subuh. Itu kan faktor pendorong agama, bisikan Allah dan Rasulnya, perintah untuk sholat. Di sana biasanya nanti ada perintah nafsu. Apa kata nafsu? Jangan, nggak usah bangun, baru juga azan, aja komat baru bangun. Itu nafsu kan gitu ya kerjaan itu. Pokoknya nafsu itu ngebisikinnya parah gitu ya. Itu gitu. Kata nafsu, jangan, baru juga azan, ntar komat. Lagi pula, ente kan lagi ngumpet di sini tuh, nggak ada yang tahu, tidur di kamar mandi misalkan. Ada juga yang ngumpet di belakang lemari. Makanya pengurus ABI total tidak setuju kalau melakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia telah mencontohkan yang tidak baik pada santri dan adik-adik yang di bawahnya. Akhirnya kita bangun. Kita tahu bahwa bangun dan sholat subuh ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kita menangkan ba'izuddin, faktor pendorong agama, dan kita tinggalkan itu tempat tidur, berarti kita menang apa kalah? Sabar apa enggak? Sabar. Begitu hakikat sabar itu. Tetapi kalau seandainya yang kita menangkan adalah bisikan nafsu, akhirnya kita tidur dulu, ntar jam 6 baru bangun, baru sholat, gak ada yang tahu ini, gitu dia. Apalagi bagian pengajaran udah lama tidak mengabsen, gitu. Bagian ibadah udah lama nggak absen misalkan. Akhirnya yang kita menangkan faktor pendorong hawa nafsu. Akhirnya kita sholat tertidur terus, dan faktor pendorong agama yaitu untuk sholat subuh kita kalahkan. Berarti kita kalah apa menang? Kalah. Berarti kita sabar apa enggak? Enggak. Itulah hakikat sabar dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Beliau sangat indah sekali mendefinisikan sabar. Ayyuhal khaliduni marratan ukhra, nahnu naqul
ta'rif as-sabr. Ayuhan as-sabru huwa sabatu ba'itiddin fi muqabalah baitil hawa. Jadi sabar adalah tetapnya faktor pendorong agama, dia tetap sehingga dia mengalahkan faktor pendorong nafsu. Santri yang kabur, kan masih berapa santri suka kabur dia, berarti dia kalah pemenang. Kalah, kenapa? Karena yang diikuti bisikan nafsunya. Kalau bisikan Allah dan Rasulnya, bisikan akalnya kabur apa tetap di pondok? Tetap di pondok. Berarti dia kalau milih kabur kalah pemenang. Kalah. Kalau dia milih tetap di pondok, dia nggak kabur, kalah pemenang. Menang. Kalau dia pilih kabur, dia tinggalkan pondok, berarti dia sabar apa enggak? Enggak. Kalau dia tetap di pondok, dia nggak kabur, berarti sabar apa enggak? Sabar. Itulah mereka sabar. Sabatu ba'itiddin fi muqabalah baitil hawa. Tetapnya faktor pendorong agama di dalam menghadapi faktor pendorong hawa nafsu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita mohon taufik kemampuan sehingga kita bisa menyelesaikan puasa sebulan penuh. Atau mau sampai lebaran di sini puasa terus. Enakan mana, puasa di pondok apa di rumah? Enakan di pondok ya, atau tergantung seginya, tergantung kacamatanya yang dilihat makanan atau apa. Ya halas, alhamdulillah kafana hadza wa natim dirasatana hadhihi bi qira'ah kafaratil majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.